Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zidane Novandi Ramadhani dengan NIM 2108 30.056 dan Saya Radian Yuwananda dengan NIM 2108 30.044. untuk dua anggota lainnya tidak bisa mengikuti presentasi Zoom pada hari ini. Baik, pertama-tama saya akan mempresentasikan proposal yang tentang yaitu perbaikan sistem wedding organizer Kartini Imperial. Untuk pendahuluannya, pada umumnya, persiapan pernikahan memerlukan banyak tenaga, biaya, dan pikiran. Persiapan pernikahan yang diurus sendiri terkadang dapat menimbulkan masalah-masalah yang tidak terduga. Wedding organizer sendiri merupakan salah satu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan seluruh rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemesanan paket pernikahan pelanggan juga masih belum dilakukan secara online, melainkan pelanggan harus datang ke kantor wedding organizer untuk melakukan pengisian formulir pemesanan dengan segala kondisi yang tidak menentu, seperti antri atau lokasi kantor yang cukup jauh. Dari permasalahan di atas, maka diperlukan sistem informasi yang lebih modern dan terintegrasi, sehingga pemilik dapat lebih mudah dalam melakukan proses pemasaran dan pengelolaan data seperti mengelola paket pernikahan, data proyek, data galeri, data keuangan, dan pesan. Sedangkan pelanggan dapat melakukan proses pemesanan dengan cara online, mendapatkan informasi detail seputaran paket pernikahan, dan fitur perhitungan biaya total pernikahan tiap paket. Hal yang tepat jika gedung Kartini memperbaiki sistem lama menjadi sistem baru yang berbasiskan web. Sistem baru ini juga akan berdampak pada karyawan yang lebih produktif dan efisien dalam bekerja. Kemudian adapun batasan masalah yang akan dibahas meliputi: 1. Informasi pemesanan fasilitas gedung Kartini Imperial. 2. Transaksi pemesanan fasilitas gedung Kartini Imperial. Yang ketiga, laporan pemesanan fasilitas gedung Kartini Imperial. Kemudian, maka dari itu tujuan dari perancangan adalah sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan pencatatan dan perekapan data, transaksi ataupun laporan guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat daripada sistem manual. Meningkatkan mutu pelayanan gedung karena sistem sudah terkomputerisasi. Kemudian yang kedua, memudahkan customer dalam melakukan penyewaan gedung. Maksud tema yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength. Yang pertama yaitu strength memiliki reputasi yang baik di bidang yang ditekuni. Kedua, gedung sangat fleksibel dalam menangani kasus dan permintaan dari pelanggan. Yang ketiga, gedung sangat memperhatikan semua permintaan serta kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu weakness. Weakness pertama, rendahnya kemampuan yang dimiliki karyawan pada perusahaan dalam bidang tertentu. Weakness kedua yaitu permodalan yang masih terbatas. Weakness ketiga yaitu vendor yang kadang tidak sesuai. Untuk trade pertama, bisnis gedung yang kurang baik dan berpengaruh terhadap pendapatan karena kurang gencarnya promosi oleh pihak sales, marketing, dan menurunnya jumlah tamu akibat banyak faktor. Trade yang kedua yaitu perubahan strategi dari pesaing sehingga mengancam posisi di pasaran. Trade yang ketiga yaitu promosi yang kurang banyak dapat menyebabkan gedung kurang dikenal. Untuk opportunisnya sendiri, yang pertama yaitu Kartini Imperial bisa lebih banyak menjalin kerjasama.
Opportunities yang kedua, memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan instansinya sehingga menimbulkan koneksi atau relasi yang menjadikan pemerintahan sering membuat acara di gedung ini. Opportunities yang ketiga yaitu sektor yang ditekuni mengalami kenaikan. Tema selanjutnya yaitu workflow. Persewaan gedung Kartini, kondisi sekarang masih menggunakan buku-buku besar dalam proses pencatatan data, walaupun data yang telah tersimpan di dalam buku besar dirasa sudah cukup untuk saat ini. Tetapi pada saat proses pengolahan data, pemesanan, dan pencarian jadwal, ketersediaan gedung selalu mengalami kendala dalam pencarian data yang tidak efisien. Kemudian penyimpanan data juga tidak aman karena risiko kemungkinan data hilang sangat besar. Masalah yang dihadapi lainnya adalah calon penyewa harus datang langsung ke kantor pemesanan atau sekedar menelpon untuk mencari informasi dan mengecek ketersediaan gedung sesuai hari yang diinginkan. Kemudian untuk workflow saat ini, pertama pelanggan harus meregistrasi, kemudian ke resepsionis gedung mengecek ketersediaan gedung sesuai hari yang diinginkan dan meminta tanda jadi. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran awal, penyewa menggunakan gedung saat hari H. Kemudian solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan yaitu pertama pelanggan, setelah itu masuk ke web wedding organizer online. Kemudian mencari katalog yang diinginkan. Kemudian konfirmasi pesanan melalui mengisi identitas pembelian dan memilih metode pembayaran melalui transfer atau bayar di tempat. Kemudian admin akan mengirim email laporan pemesanan wedding organizer pada pembeli. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan dikarenakan permasalahan tersebut diberikan solusi sebuah web penyewaan gedung yang berbasis online yang dapat membantu customer untuk proses pemesanan penyewaan gedung, pengecekan ketersediaan gedung, penyimpanan dan pemesanan dan perekapan data pemesanan. Untuk hardware yang dibutuhkan, penjelasannya yaitu komputer berguna untuk mengoperasikan proses pemesanan yang akan digunakan dengan spesifikasi modern menggunakan Intel Xeon R CPU X3450 dengan GHz 2,67 dan 8 core RAM 4 GB. Kemudian yang kedua yaitu server yang berfungsi untuk menyimpan database vendor serta database lain mengenai data pekerja dan data keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu protokol jaringan dan internet, yaitu yang berisi mulai dari router, switch, perkabelan, penyediaan internet, dan lainnya. Yang berfungsi untuk menyinkronkan database dari web atau aplikasi dan komputer kasir ke server. Kemudian lanjut ke use case. Untuk use case-nya sendiri, penjelasannya use case untuk memudahkan dalam membuat perancangan sistem informasi manajemen persewaan gedung berbasis web. Pertama, kita harus merancang sebuah use case yang berguna untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Dalam use case terdiri dari aktor. Setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Use case gambaran umum dari fungsional sebuah sistem dan association untuk teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah
interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Pada use case kali ini, kami membuat 3 aktor yaitu konsumen, admin, dan security. Di setiap aktor bisa mengakses sebuah sistem yang kami rancang, di antaranya sebagai berikut. Untuk aktor konsumen memiliki akses sistem, melihat gedung, melihat jadwal, memesan gedung, pembayaran awal, dan fasilitas tambahan, kemudian pelunasan gedung. Yang kedua, aktor admin memiliki akses sistem, melihat jadwal, pembayaran awal, fasilitas tambahan, pelunasan gedung, dan pelaporan. Untuk aktor security memiliki akses sistem, pelaporan, dan pengawasan. Kemudian untuk tema selanjutnya DFD akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Radian Yohananda. Baik, di sini saya akan melanjutkan PPT yang selanjutnya yaitu DFD, Data Flow Diagram. Apa itu DFD? DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Fungsi DFD yang pertama menyampaikan rancangan sistem, yang kedua menggambarkan suatu sistem, yang ketiga perancangan model. Yan, mikmu nggak namanya? Berikut ini adalah Mikmu Yan. Mikmu cekken. Mikmu cekken gini Yan. Tesin gini apa? Roto error. Nah, ngono. Coba. Penjelasan dari Nah, diagram tersebut adalah dalam konteks diagram di atas menjelaskan hubungan antara sistem wedding organizer terbaru dan aktor dalam use case diagram. Ketiga, aktor yaitu customer, pimpinan, admin yang nantinya berhubungan dengan sistem. mohon maaf. Selanjutnya jenis-jenis DFD. Yang pertama, DFD level 0. Penjelasannya, DFD level 0 terdiri dari satu simbol proses untuk identifikasi aplikasi yang menggambarkan keseluruhan sistem dan 3 entitas yang berinteraksi dengan sistem, yaitu customer, staf acara, dan admin. Berikut ini gambar DFD level 1. Penjelasannya, DFD level 1 mempunyai 2 proses yang menggambarkan aliran data dan interaksi antara bagian admin dan fasilitas dengan sistem. Selanjutnya masuk ke ERD, Entity Relationship Diagram. Untuk gambar ERD seperti berikut ini. Penyewa, nama ID, nomor HP, kemudian booking, masuk ke nomor sewa, tanggal, kemudian masuk ke penyewa, nomor HP, nama, pembayaran, lunas, tanggal, konsultasi ke staf, nama dan ID staf. Penjelasannya untuk memudahkan dalam membuat perancangan sistem informasi manajemen persewaan gedung berbasis web. Ketiga, kita harus merancang sebuah ERD yang berguna untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dalam ERD terdiri dari entitas, sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan lainnya. Atribut menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Relasi, hubungan yang terjadi antara satu dan atau lebih entitas. Dan garis menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selanjutnya kami akan menjelaskan ERD yang sudah kami buat.
entitas penyewa dan staf atau admin, relasi penyewa, booking, staf atau admin, many to many, penyewa, pembayaran, staf admin, many to many, penyewa konsultasi, staf atau admin, many to many juga. Atribut primary key ditandai dengan garis bawah. Penyewa, ID, penyewa, nama, nomor HP. Staf atau admin, ID staf, nama, nomor HP. Booking, nomor sewa, dan tanggal. Pembayaran, lunas, dan tanggal. Kemudian masuk ke database. Berikut ini adalah hasil dari database yang sudah kami buat. Berikut ini hasil desain database yang sudah kami buat. Untuk penjelasannya, dalam membuat perancangan sistem informasi manajemen persewaan gedung berbasis web, keempat, kita harus membuat desain database persewaan, yang artinya perorganisasian data sesuai dengan model basis data. Desain database ini sebenarnya sama dengan ERD, tapi perbedaannya hanya saja pada desain database ini sudah didesain sesuai dengan model basis data, sehingga lebih memudahkan kita dalam membuat perancangan sistem informasi manajemen persewaan gedung berbasis web. Jadi pada gambar ERD dan desain database menggunakan akses harus sama bentuk relasinya. Jika tidak sama, berarti ada yang tidak sesuai pada salah satu gambar ERD atau desain database-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.